Shalom. Mari kita kembali membuka Alkitab kita dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ketujuh mulai. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Kita berhenti sampai sini dulu. Tentunya kita semua sangat hafal dan sangat-sangat kenal baik dengan ayat ini. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Dan seharusnya ayat ini juga selalu menjadi pegangan kita setiap waktu. Kita harus belajar mendengar dan belajar mentaati. Saya tidak akan bosan dengan mengatakan karena ini akhir zaman. Ya, ini akhir zaman. Saya percaya bahwa kebangunan rohani bukan hanya terjadi dan sedang terjadi di kampus di Asbury, di Amerika, tetapi saya percaya Tuhan sedang bekerja di banyak tempat dan Tuhan juga sedang bekerja di tempat ini. Saya katakan pada istri saya beberapa ibadah yang lalu, mulai beberapa ibadah yang lalu, ketika Ibu Anita memimpin pujian dan hadirat Tuhan dinyatakan, saya mengatakan pada istri saya, sepertinya Tuhan akan memulai apa yang sudah dahulu dimulai dan sempat terhenti beberapa waktu. Sepertinya Tuhan sedang memulai lagi. Dan bagi jemaat yang rajin pergi ke gereja, bukankah kita juga bisa merasakan ada atmosfer yang mulai berubah kembali. Ada rasa haus dan lapar kembali akan Tuhan. Dan ingat segala kemurahan Tuhan, itu ketika kita tidak responi dengan benar, itu mungkin Tuhan akan alihkan atau Tuhan akan ambil kembali. Oleh karena itu mari petang hari ini kita lihat firman Tuhan ini juga. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ketika tadi kita menyembah Tuhan, saya melihat bahwa ada jemaat yang sering merasa kaku di sini dan saya melihat ada roh jahat yang ada di sana sedang pergi ketika kita menyembah Tuhan. Oleh karena itu saya tadi katakan bahwa bahkan roh jahat pun yang ada di bahu itu tidak kuat dan dia pergi. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi saya percaya engkau disembuhkan Tuhan. Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sudah berapa lama kita mendengar suara Tuhan dan terus mendengar suara Tuhan. Sekarang Tuhan mengingatkan kita hari ini, khusus untuk hari ini, jangan keraskan hatimu. Berarti kalau kita mengeraskan hati kita, ada sesuatu yang harus kita tanggung yang akan Tuhan kerjakan juga. Tetapi ingat, Tuhan tidak menginginkan penghukuman, Tuhan menginginkan pertobatan. Tuhan tidak menginginkan kematian orang berdosa. Tuhan menginginkan pertobatan dan keselamatan bagi orang berdosa. Oleh karena itu Yesus mati di atas kayu salib. Dan pengorbanannya ini
tidaklah harus dibuat sia-sia oleh kita. Itu harus kita percaya, kita terima, dan sekarang di dalam langkah iman kita, mungkin kita beberapa kali dan beberapa saat mengeraskan hati kita. Tuhan berbicara, kita tidak mau mendengar dan tidak mentaati. Tuhan berbicara lagi dan kita tidak menghiraukannya. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Kalau boleh saya tambahkan, janganlah keraskan hatimu seperti waktu yang sudah-sudah. Ya. Tuhan sedang beracara. Kalau kita melihat di YouTube tentang Agustan yang begitu kurang ajarnya, ya, mengentuti Alkitab, dan pada akhirnya setelah beberapa saat Tuhan turun tangan dan dia hidup dalam ketakutan, hidup dalam sakit penyakit. Beberapa hari yang lalu juga di Brasil, ketika karnaval itu, dalam sebuah karnaval, patung dari iblis itu begitu besar dibawa dan mereka menghujat Yesus. Tidak sampai 24 jam, maka Brasil di tempat karnaval itu terjadi banjir yang begitu besar dan banyak orang yang meninggal, banyak kehancuran. Ingat, ada waktu-waktu kesabaran Tuhan dahulu. Tetapi sepertinya Tuhan sekarang sangat cepat untuk meresponi segala penghinaannya. Karena ini akhir zaman, yang kudus akan semakin kudus, tetapi yang najis, yang cemar akan semakin najis dan akan semakin cemar. Penting di sini, jangan lagi berkompromi dengan dosa. Karena ini memang waktunya gandum dan ilalang akan dipisahkan. Ini waktunya kambing dan domba akan dipisahkan. Ya. Sudah bertahun-tahun Tuhan begitu panjang sabarnya. Dan inilah waktu di mana pemisahan itu sedang terjadi. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kekekalan pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Selama 40 tahun Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tetapi umatnya, di sini dikatakan nenek moyangmu, itu tidak meresponi apa yang Tuhan lakukan dengan benar. Itu sama dengan menguji Tuhan. Ya. Ingat, ketika Tuhan melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib, ada maksud-maksud tertentu di balik itu. Kenapa Tuhan melakukannya? Dan kalau kita tidak mengerti maksud itu dan tidak meresponinya dengan benar, itulah yang disebut menguji Tuhan. Itulah yang disebut mencobai Tuhan. Artinya apa? Mencobai itu kan sesuatu diuji tanpa tujuan. Ya. Tanpa tujuan sebenarnya, tanpa tujuan yang benar. Hanya sepertinya kalau sekarang bahasa kita sekarang hanya iseng aja. Seharusnya kan Tuhan melakukan sesuatu supaya hati kita diluruskan kembali. Kita mengerti apa rencana Tuhan melalui apa yang diperbuatnya. Dan kita mentaati masuk ke dalam jalur Tuhan itu. Tetapi bangsa Israel tidak. Bangsa Israel minta Tuhan melakukan perbuatan ajaib. Minta daging, Tuhan kasih daging. Perlu air, Tuhan kasih air. Perang, dalam peperangan ingin kemenangan, Tuhan beri kemenangan. Tetapi setelah itu, ternyata semua perbuatan-perbuatan Tuhan ini tidak membuat umat Tuhan mendekatkan diri kepada Tuhan.
mereka menjauh lagi. Mereka hanya memakai Tuhan, bukan ingin mengenal Tuhan. Tetapi sidang jemaat bagi jemaat di tempat ini sekarang. Ayo kita renungkan perbuatan Tuhan. Dan kemudian kita bertanya kepada Roh Kudus. Sebenarnya apa rencana Tuhan mengizinkan atau melakukan hal-hal yang baik, yang luar biasa, mujizat, menyembuhkan saya, memberkati saya. Sebenarnya apa rencana Tuhan ke depannya buat kita? Kalau kita berhasil menemukan rencana Tuhan, maka hati Tuhan akan senang. Kita akan semakin mengenal Tuhan dengan benar. Dan itu didoakan oleh Paulus untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Bayangkan 40 tahun. Tuhan setia menyertai mereka. 40 tahun Tuhan setia untuk melakukan mujizat. 40 tahun dikatakan tidak ada yang sakit. 40 tahun. Anda bisa bayangkan kalau pakaian, sepatu itu bisa menyesuaikan diri dengan tubuh mereka. 40 tahun. Dan mereka tidak bertanya-tanya, tidak tertarik kepada Tuhan yang melakukan itu. Itu kan sangat mengerikan. Setelah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita diberkati Tuhan. Mengapa kita tidak tertarik kepada Tuhan yang memberikan berkat itu? Yang melakukan mujizat, yang menyembuhkan, yang melindungi kita. Mengapa tidak tertarik? Menurut penelitian di Amerika, bahkan 50 jemaat yang satu tiap minggu datang, seminggu sekali datang ke gereja. Itu pun hanya 59% dikatakan yang mempunyai kehidupan doa. 59% mempunyai kehidupan doa. Artinya mereka menyediakan waktu. Ini bukan kehidupan doa yang wah ya. Tetapi yang rutinitasnya punya saat teduh. Ya. Hanya 59%. Jemaat yang hanya sebulan. 1 kali atau 2 kali saja dikatakan. Pergi beribadah. Menurut survei hanya 30% yang berdoa. Bukan punya kehidupan doa, yang berdoa. Anda bisa bayangkan kekristenan seperti ini. Dalam semua yang dilakukan oleh jemaat Tuhan bertahun-tahun menerima berkat-berkat perlindungan Tuhan. Respon jemaat Tuhan hanya seperti itu, apa adanya. Toh Tuhan setia. Tetapi ini akhir zaman. Tuhan sedang berfirman lagi pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jangan berjalan menurut kehendakmu sendiri. Coba bertanya, coba berusaha mengetahui apa sih yang diinginkan Tuhan. Dan taatilah. Taatilah. Kita akan memiliki kelegaan, damai sejahtera. Ayat yang ke-10, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati. Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. 40 tahun dan Tuhan katakan, setiap Tuhan melakukan perbuatan ajaib memberkati umat Tuhan, kemudian mereka berpaling dari Tuhan.
Di sini dikatakan sesat hati. Berarti kalau ini 40 tahun, berapa kali umat Tuhan itu berpaling dari Tuhan. Karena di sini dikatakan selalu mereka sesat hati. Selama 40 tahun loh. Selalu mereka sesat hati. Berarti berapa kali? Tetapi dalam keadaan seperti itu pun kita melihat kesetiaan Tuhan 40 tahun. Dia begitu sabar. Dia begitu sabar selama 40 tahun. Selalu mereka sesat hati. Saya tekankan, selama 40 tahun selalu mereka sesat hati. Selama 40 tahun diajar oleh Tuhan, mereka tetap tidak mengenal jalan-jalan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun kok tidak ada perubahan sama sekali? Apakah mereka termasuk dalam ayat ini? Selama 40 tahun mereka tidak mengenal jalanku. Dari semua umat Tuhan, dari semua umat Tuhan, hanya satu yang kenal jalan Tuhan, yaitu Musa. Di dalam Mazmur 103, umat Tuhan mengenal perbuatan-perbuatan Tuhan. Hanya perbuatan saja. Tetapi Musa mengenal jalan-jalannya, dikatakan. Tetapi kalau kita mau renungkan sejenak, bisa bayangkan 40 tahun. Mereka itu mengalami penyertaan Tuhan yang nyata loh. 40 tahun. Sangat nyata. Tuhan berjalan bersama mereka. Tetapi mereka bisa tidak memahami hati Tuhan. Keinginan Tuhan. Rancangan Tuhan. Mereka tidak sama sekali tidak kenal dan bahkan mereka tidak peduli dengan itu. Yang penting waktu aku lapar, aku ada tersedia makanan. Waktu aku perang, aku dilindungi, aku mengalami kemenangan. Waktu ada wabah penyakit, aku dilindungi, aku disembuhkan, aku sehat. Mereka tidak peduli Tuhan. Anda bisa bayangkan hidup dengan orang yang seperti ini? Misalnya satu rumah sudah semuanya dicukupi, semuanya kita perhatian. Tetapi orang tersebut tidak peduli pada kita. Dan kalau tidak perlu tidak ngomong sama kita. Tidak ada waktu untuk bersekutu. Tidak ada waktu untuk makan bersama. Ya. Dan inilah umat Tuhan. Sementara Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Artinya 24 jam dalam sehari semalam. Terus menerus. Setiap hari. Bayangkan, sekarang bayangkan. 40 tahun seperti itu tidak kenal. Apa kesukaan Tuhan, apa rencana Tuhan, apa yang akan dilakukan Tuhan, tidak kenal. Bukankah sangat menyedihkan? Ya. Berandai-andai kita yang ada di pihak Tuhan. Bagaimana perasaan kita? Berandai-andailah. Jangan selalu berandai-andai jadi umat terus. Berandai-andai sekarang. Ketika Tuhan diperlakukan sedemikian rupa oleh umatnya. Ingat bukan umat yang dibenci loh. Umat yang disayang. Umat yang diberkati. Umat yang diberi kemenangan. Umat yang diberikan mujizat. Loh. Kita aja gali sumur. Ngebur masih bayar. Itu pun belum tentu dapat kan ketika ngebur. Ini dari batu karang. Bisa keluar air. Kok bisa tidak menyadari bahwa pribadi yang melakukan seperti itu sangat dahsyat dan patut disembah, patut dihormati, patut didekati, patut dimengerti. Ya.
Selama 40 tahun. Anda bisa bayangkan Tuhan sampai berkata, selalu mereka sesat hati. Kalau ini pribadi sebagai pribadi manusia, bisakah Anda melihat, bisa merasakan kesedihan, kekecewaan yang terasa dari ayat ini? Selama 40 tahun selalu mereka sesat hati. Bisakah Anda tangkap hati Tuhan ketika mengatakan seperti itu? Selama 40 tahun. Selama 40 tahun mereka tidak mengenal jalanku. Padahal kita kumpul aja dengan anggota keluarga kita. Bukan hanya kenal, langkah kakinya aja kita bisa tahu kok. Kalau kita punya anak 3 misalnya, anak 5 bahkan. Kita bisa kenal kok dari langkah kakinya. Kita sudah tahu ini siapa, ini anak yang mana, ini anak yang mana. Tetapi umat Tuhan tidak kenal. Umat Tuhan tidak kenal. Ayat yang ke-12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Waspada dikatakan. Kenapa? Karena kalau kita selalu sesat hati, karena kalau kita tidak mengenal jalan Tuhan, lihat di sini, mereka tidak akan masuk ke tempat perhentianku dikatakan. Bahkan Tuhan bersumpah. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Bukankah masalah hati, masalah pengenalan akan Tuhan, ini dipandang sangat serius oleh Tuhan. Ya. Karena tanpa kita mengenal Tuhan, mengenal jalan-jalannya, hanya masalah waktu. Kita akan berpaling dari Tuhan. Ya. Di sini dikatakan waspadalah hai saudara-saudara. Supaya di antara kamu jangan terdapat orang yang hatinya jahat. Ya. Setelah Tuhan berfirman kepada umat Israel, selama 40 tahun dia berjalan bersama bangsa Israel, pada akhirnya dia berfirman, selalu mereka sesat hati. Dan sekarang penulis kitab Ibrani mengatakan, hati-hati, waspada. Jangan sampai seseorang itu mempunyai hati yang jahat. Ya. Mempunyai hati yang jahat. Mempunyai hati yang tidak percaya. Terjemahan Indonesia ini tidak jelas. Di sini dikatakan seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Terjemahan lain mengatakan seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya yang menyebabkan dia murtad dari Allah yang hidup. Bahwa dengan hati yang jahat dan hati yang tidak percaya kepada Tuhan, itu hanya masalah waktu. Kalau di sini 40 tahun akhirnya mereka mati. Penulis kitab Ibrani mengibaratkan, saya mau katakan mengibaratkan. Setelah beberapa waktu engkau mempunyai dan terus memelihara hati yang jahat, hati yang tidak percaya kepada Tuhan, maka pada akhirnya engkau akan murtad, engkau akan berpaling kepada Tuhan. Itu bukan terjadi secara tiba-tiba orang murtad kepada Tuhan. Bukan. Tetapi karena mereka memelihara sudah sekian waktu. Mereka memelihara hati yang jahat itu loh. Hati yang keras itu loh. Hati yang tidak mau bertobat ketika ditegur. Hati yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Bukankah Tuhan berjanji kepada umatnya, kepada bangsa Israel,
Dia akan membawa ke tanah perjanjian. Tetapi ketika 12 pengintai pergi ke sana, suara terbanyak, bukan cara kerja Tuhan, suara terbanyak akhirnya membuat mereka batal untuk masuk. Mereka tidak percaya bahwa mereka bisa memasuki. Padahal Tuhan mengatakan, aku akan membawa engkau masuk ke tanah perjanjian. 12 pengintai memberikan laporan yang negatif, yang menciutkan hati. Hanya 2 pengintai yang sepakat dengan janji Tuhan. Kita pasti bisa masuk, kita pasti bisa mengalahkan mereka. Dasarnya apa? Dasarnya hanya janji Tuhan bagi 2 pengintai ini. Kenapa? Karena di tanah perjanjian ada raksasa-raksasa. Kalau dasarnya keadaan, tidak ada dasar yang bisa menguatkan bahwa bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian. Hanya dasarnya, hanya firman, hanya janji Tuhan. Dan 2 orang pengintai ini berpegang pada janji Tuhan ini. Sayangnya 10 pengintai. 10 pengintai tidak percaya pada janji Tuhan. Oleh karena itu, hati-hati dengan suara terbanyak. Karena bukan itu cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan adalah Dia setia pada janjinya. Baik ada orang, ada banyak atau sedikit, janji Tuhan pasti digenapi. Kebiasaan kita, kebiasaan dunia selalu mengandalkan suara yang terbanyak. Lepas itu benar atau salah, pokoknya suara terbanyak yang harus dilakukan. Dan akhirnya ketika kita menemui benturan-benturan, kita bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa? Perhatikan kata, mengapa Tuhan? Artinya mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak kenal jalan-jalan Tuhan. Sehingga ada perkataan, mengapa Tuhan? Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Tuhan sabar. Tuhan sabar. Hatinya jahat. Ingat, bahkan ilalang yang tumbuh di tengah-tengah gandum pun Tuhan biarkan tumbuh kok. Tuhan biarkan tumbuh. Orang yang mempunyai hati yang jahat, ada waktu untuk bertobat. Ingat, ada waktu untuk bertobat. Tetapi kalau sampai waktu itu sudah sampai pada waktu yang terakhir, ingat, engkau akan berpaling dengan sendirinya dari Tuhan. Bahwa setelah kematian Kristus, ingat, orang mati bukan karena mereka berbuat dosa. Mereka mati karena mereka tidak percaya pada karya Tuhan di atas kayu salib. Mereka tidak mau menerima pengorbanan Yesus. Sehingga mereka mati dalam dosa mereka. Setiap orang yang percaya pasti akan diselamatkan. Orang yang percaya pada karya Tuhan di atas kayu salib. Supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Orang yang selalu keras, dinasehati tidak bisa, dinasehati tidak bisa. Kenapa? Memang hatinya jahat. Pak, tapi tidak melakukan kejahatan. Oh iya, itu kan diawali dari hati. Iya kan? Bahkan kalau manifestasi kejahatannya belum kelihatan sudah sekian lama.
Ya, sudah sekian lama belum dimanifestasikan. Ingat pohon semakin kuat akarnya ke dalam. Pohonnya belum kelihatan. Tapi ketika sudah kelihatan, pohon itu sukar untuk mati. Sama ingat ketika kejahatan itu sudah bertumbuh mengakar sangat kuat di dalam hati kita. Sekali itu termanifestasi, engkau sukar untuk bertobat. Seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, yang akan menyebabkan ia murtad dari Allah yang hidup. Dia berpaling dari Allah. Dia berpaling dari Allah. Ingat tadi pagi bahwa ketika Rasul Yohanes dikatakan matanya terbuka dan melihat pintu surga. Bukankah hanya satu? Dan Yesus berkata, akulah satunya jalan untuk selama-lamanya. Akulah satu-satunya kebenaran. Dan hanya aku satu-satunya kebenaran untuk selamanya. Akulah satu-satunya dan hanya akulah satu-satunya kehidupan itu. Untuk selama-lamanya. Hanya satu. Ya. Hanya satu pintu melalui Yesus. Ya. Supaya jangan ada ayat yang ke-13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya. Karena tipu daya dosa. Setiap hari. Kalau untuk urusan pertobatan keselamatan. Jadilah orang yang cerewet. Iya kan, di sini setiap hari ini dinasehati belum bertobat. Besok ada kesempatan nasihati lagi. Belum bertobat, besok nasihati lagi, ya. Syukur-syukur kalau tidak langsung mati. Karena biasanya kalau sudah sekarat itu kesempatan. Ya. Jangan doakan sekarat. Tetapi walaupun kebanyakan waktu sekarat itu waktu pertobatan biasanya. Tetapi bagi kita orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, untuk berubah, untuk bertobat, tidak perlu nunggu sekarat kan? Karena kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Tetapi nasihatilah, terus nasihatilah seorang akan yang lain. Karena di sini dikatakan setiap hari. Oleh karena itu saya katakan terus nasihati. Tidak mau bertobat, besok ngomong hal yang sama. Anda akan kemudian mendengarkan dia mengatakan cerewet. Ya. Sudah ngerti. Iya ngerti, kalau belum berubah, belum dilakukan, tetap nasihati. Ya kan? Karena kita bukan hanya sekedar ingin tahu, tapi ingin melihat perubahan. Ya. Sidang jemaat, banyak orang bisa mengerti firman Tuhan. Tetapi bagaimana dengan perubahan hidup? Ya. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kalau tidak ada yang nasihati, orang itu sendiri tidak tahu kalau salah. Dia akan merasa dirinya benar walaupun dia hidup dalam dosa. Makanya di sini dikatakan tipu daya dosa. Melakukan dosa tapi merasa benar. Hidup dalam dosa tetapi merasa menjadi orang benar. Ada dalam keadaan sekarat tapi merasa tidak ada masalah. Itu kan repot kan. Mazmur 73 mengatakan bahwa mereka sepertinya senang-senang. Tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka itu berdiri di tepi jurang. Di mana di bawah jurang itu ada batu-batu yang runcing.
kalau orang ini terpleset sedikit saja, jatuh, tidak ada harapan untuk hidup. Dan banyak orang yang merasa seperti itu. Bukankah itu tipu daya dosa? Merasa semuanya aman. Merasa semuanya baik-baik saja. Mereka tidak mengutamakan Tuhan. Mereka tidak percaya pada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Mereka tidak berharap pada Tuhan. Jujur, berapa banyak orang yang mengaku Kristen. Tidak berharap, tidak bergantung, tidak percaya kepada Tuhan. Jujur, Anda bisa lihat dari sikap mereka. Ya. Sidang jemaat, ketika kita misalnya perlu uang, dan kalau tidak ada uang ini kita pasti mati. Maka kita akan datang mungkin kepada kenalan kita, setiap hari ditolak hari ini, besok datang lagi untuk minta utangan. Kenapa? Karena hidupnya tergantung kepada dia. Bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Apakah ketika kita tidak berdoa, setiap hari kita tidak merasa apa-apa? Semuanya baik-baik saja? Apakah kita merasa beribadah seminggu sekali sudah sangat baik-baik saja? Ataukah setiap waktu, setiap saat kita merasa kita butuh Tuhan? Saya tekankan tanpa bosan, ini akhir zaman. Kita butuh Tuhan. Putin dan Joe Biden sudah saling ancam. Sudah saling ancam. Mungkin Anda katakan, alah itu hanya politik Pak, hanya gerta. Lu gerta. Tapi kalau sampai darah naik, ya kan? Kalau sampai darah naik, kan mainnya ini hanya pencet, kan gitu kan? Ya. Orang katakan aman, aman. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan setiap waktu. Banyak orang datang ke gereja seminggu sekalipun hanya karena orang Kristen. Tetapi sebenarnya mereka tidak butuh Tuhan, tidak merasa butuh Tuhan. Bahwa kesehatanku tergantung kepada Tuhan. Ekonomiku, pekerjaanku tergantung pada Tuhan. Kalau jauh sedikit dari Tuhan, mati aku. Apakah kita punya sikap seperti itu? Kalau tidak, saya mau katakan, berarti kita tidak merasa butuh akan Tuhan. Dan ketika Tuhan tidak dibutuhkan, Dia juga akan dengan sukarela meninggalkan kita. Kan yang diutus adalah Roh Kudus kan sekarang, untuk menemani kita, yang diibaratkan sebagai burung merpati dilambangkan. Artinya, karena ada sesuatu yang mengagetkan sedikit, dia akan pergi. Sidang jemaat, hati-hati dengan sikap gaya hidup kita. Jangan sampai kita merasa tidak butuh Tuhan. Enggak Pak, saya sungguh butuh akan Tuhan. Apakah engkau berdoa? Apakah engkau merasa kurang beribadah seminggu sekali? Atau memang kelebihan ibadah seminggu sekali? Kita sendiri tahu kok. Kalau kita mau jujur, kita tahu apakah kita ini butuh Tuhan atau enggak. Kita tahu kok. Ya. Ayat 14, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Kita ini beroleh bagian. Ya. Kita beroleh bagian di dalam Kristus. Artinya apa yang Kristus miliki, kita miliki. Tetapi itu bukan titik, masih ada di sini. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula.
Kita harus berpegang teguh pada keyakinan iman. Dari pertama kali kita percaya Yesus. Ya. Semua bagian Kristus kita miliki. Asal kita berpegang teguh. Ya. Itu sama aja dengan kita membeli rumah, nyicil, bayar, ya DP-nya bayar, 1 bulan bayar, 2 bulan bayar. Rumah itu kan jadi milik kita kan. Tapi kalau berhenti sampai tengah jalan. Bukankah rumah itu tidak jadi menjadi milik kita? Sama kok perjalanan dengan iman. Sidang jemaat. Asal kita berpegang teguh pada keyakinan iman. Jangan berhenti di tengah jalan. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Ya. Kita ini rumahnya. Kita ini rumah. Ya. Kristus adalah setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Kristus adalah kepala kita dan dia setia. Dan rumahnya ialah kita. Jika, perhatikan di sini, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Yesus itu setia. Kita mau dalam kelemahan pun pokoknya kita tidak keluar dari iman. Kita tetap berpegang teguh. Pokoknya aku percaya Tuhan. Aku masih ada kelemahan, iya. Tetapi Tuhan akan tolong, Tuhan sempurnakan. Yesus setia dengan sikap seperti itu. Tetapi ketika engkau berpaling, ketika engkau tidak menghiraukan lagi, engkau tidak peduli pada iman, engkau tidak peduli pada janji-janji Tuhan. Maka Yesus tidak bertanggung jawab untuk tetap setia. Karena Alkitab katakan, tetapi kalau kita tidak setia, maka Tuhan juga tidak setia. Bukan Tuhan tidak setia, Tuhan siap untuk melakukan semua janjinya, itu setia. Tetapi kalau kita tidak percaya akan hal itu, tidak percaya pada janji Tuhan, maka Tuhan tidak berkepentingan untuk menepati janjinya kepada kita yang tidak percaya. Yesus menjanjikan surga, keselamatan. Iya, asal kita tetap berpegang teguh, maka Tuhan akan menggenapi itu. Tuhan turut bekerja sama supaya itu terjadi. Tetapi ketika kita berpaling, maka dia tidak bertanggung jawab untuk membuat itu terjadi. Ingat, bukan Tuhan yang membatalkan keselamatan kita. Tetapi kita sendiri yang meninggalkan keselamatan. Sekali Tuhan beri, dia tidak akan ambil lagi. Tetapi bukankah pemberian itu bisa kita buang? Kita sendiri yang membuangnya. Dan keselamatan itu begitu berharganya. Sehingga Paulus katakan, jangan berikan hal yang berharga itu pada babi, pada anjing. Jangan. Berarti orang yang meninggalkan janji-janji. Paulus katakan, bukan saya. Anjing dan babi. Kalau marah, cepat. Cepat pergi ke Paulus. Dimarahi itu aja Paulus. Ya. Tetapi inilah kenyataan. Sidang jemaat. Ini waktu-waktu yang jahat. Jangan biarkan tipu daya dosa menguasai kita. Ya. Kembali pada pembahasan kita. Ayat 15. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaraku,
suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Contohnya sudah ada. Jangan mengulangi contoh dan menjadi sama dengan contoh itu loh. Ya. Bahwa contoh bangsa Israel yang semuanya dibunuh, yang semuanya mati di padang gurun. Jangan dicontoh, artinya bahwa kita harus mati juga. Itu contoh supaya tidak terjadi pada kita. Supaya kita berhati-hati. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah? Sekalipun mereka mendengar suaranya. Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Sidang jemaat, lihat bahwa ya, kepemimpinan itu penting. Umat Tuhan dipimpin Musa. Bahkan sampai sekarang bangsa Israel itu bangga dengan Musa. Ya. Sebagai nabi, salah satu nabi yang terbesar. Tetapi toh kebanggaan pada Musa itu tidak cukup. Mereka harus mentaati Tuhan. Kalau tidak, mereka juga mengalami kematian. Mereka tidak bisa mengatakan, Tuhan, Tuhan, tapi kan kami dipimpin oleh Musa. Tetapi Musa hanya mengarahkan supaya umat Israel mampu mendengar dan mau mentaati Tuhan sendiri. Banyak agama yang bangga dengan pemimpin kerohaniannya. Dan berpikir bahwa pemimpinnya bisa menyelamatkan. Ingat, bangsa Israel dipimpin oleh Musa. Dan mereka mati. Kenapa? Karena mereka tidak mentaati Tuhan. Ya. Bahwa pemimpin di dunia ini, sekalipun bisa dilihat, tidak lebih berkuasa daripada Tuhan yang harus ditaati sesungguhnya. Harus ditaati melebihi pemimpin. Pemimpin yang benar akan mengarahkan umatnya untuk bisa mengenal Tuhan. Pemimpin yang benar bukan mengarahkan umatnya untuk terfokus kepada dirinya. Pemimpin yang benar akan mengajar, akan mengarahkan supaya umatnya bisa bersekutu dengan Tuhan, mengenal Tuhan dan mentaati Tuhan. Ayat 17, dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? 40 tahun. Menerima mujizat dari Tuhan, menerima kebaikan dari Tuhan, mendapatkan kemenangan dalam peperangan dari Tuhan. Tuhan mencukupi 40 tahun. Tetapi dikatakan di sini, 40 tahun juga mereka berbuat dosa. Wow. Luar biasa. 40 tahun. Mereka 40 tahun mereka menerima kebaikan Tuhan, perbuatan ajaib Tuhan, mujizat Tuhan. Tetapi bersamaan dengan itu, mereka 40 tahun mereka terus berbuat dosa. Sehingga kita lihat pada akhirnya, mereka tidak masuk ke tempat perhentian. Mereka justru bergelimpangan di padang gurun, mereka mati. Banyak orang Kristen sekarang ukurannya Tuhan berkenan ketika kita menjadi kaya dan semakin kaya. Ingat bangsa Israel. Bangsa Israel mengalami semuanya apa yang kita inginkan. Mujizat dia mengalami. Kemenangan dalam peperangan mereka mengalami. Kekayaan mereka mengalami. Tetapi mereka rajin berbuat dosa. Dan mereka mati pada akhirnya. Pada akhirnya, ingat, kekayaan kita tidak mampu menyelamatkan kita. Kepandaian kita, titel kita tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya Tuhan
yang mampu menyelamatkan kita. Ayat 18, dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Jelas di sini. Tuhan menyumpahi dikatakan. Tuhan menyumpahi. Tuhan mengatakan mereka tidak akan masuk dalam tempat perhentian. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mentaati Tuhan. Artinya jangan bangga bahwa ekonomi kita baik-baik saja, tubuh kita sehat tidak ada masalah. Jangan bangga. Ukurannya itu adalah taat atau tidak taat pada firman Tuhan loh. Bukan kekayaan, bukan kesehatan, bukan tahta, segala macam. Bukan, ukurannya adalah taat atau tidak taat pada firman Tuhan. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentian? Bukankah mereka yang tidak taat? Ketaatan. Pertanyaannya, ketaatan yang mana yang sudah kita taati? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman mereka tidak bisa masuk ke tempat perhentian. Tanpa iman semua janji-janji Tuhan tidak akan bisa kita nikmati. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Yesus mengatakan, jadikan ini peringatan akan aku. Ingat aku. Ingat apa yang aku sudah kerjakan. Ingat apa yang aku janjikan melalui perjamuan kudus. Ketika engkau mengingat aku, semua yang aku lakukan, semua yang aku janjikan akan terjadi kepada hidup.